Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke project 3, yaitu menggunakan G-frame. Fokus kita hari ini adalah menggunakan string. Nah, apa itu G-frame? G-frame itu adalah tampilan untuk aplikasi seperti ini. Oke. Pertama-tama kita buka NetBeans dulu. Ini kita buka, sudah terbuka ya. Nah, kita buat baru di sini new project ya. Terus kita buat Java application. Kita kasih nama ini adalah Uji 3. Nah, ini namanya terserah. Bisa project 3, bisa apa, karena sebelumnya saya sudah buat project 3, jadi sekarang saya buat Uji 3. Oke, kita klik finish. Nah, selanjutnya Uji 3 sudah tercreate. Nah, selanjutnya kita dapat klik kanan, terus kita pilih JFrame-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah ada punya kelas ya, Uji 3. Nah, namun kita nggak boleh sama nih namanya. Jadi kita buat Uji F3. Oke. Nah, oke ya. Ini dia. Kita dapat melakukan pembesaran pada layar kerja. Ini layar kerja kita ya, desain ya. Nah, kita bisa menggunakan swing container. Ini tempat untuk menaruh. Nah, ini tombol-tombol fungsi-fungsinya. Ini tempatnya. Nah, ini ada split untuk bisa, dan ini sekarang kita menggunakan panel. Panel ini dia kayak tempat ya, tempat dimana kita bisa mengganti backgroundnya. Jadi kayak kertasnya gitulah dia istilahnya. Nah, kita di sini kita akan menggunakan di bagian properties, yaitu background. Oke, kita klik background, terus ini kita dapat ganti warnanya sesuai dengan keinginan. Nah, usahakan kalau konsep untuk background, pilihlah warna yang gelap, agar memudahkan pembaca untuk melihat aplikasi. Nah, seperti ini. Kebetulan saya suka warna biru. Nah, saya memilih warna biru. Oke, kita bisa dapat memperbesar ukuran ininya ya, ukuran aplikasinya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini fungsinya untuk preview desain. Jadi kalau untuk melihat desain itu gimana, kita dapat menggunakan preview design. Di sini ada connection mode, ini untuk mode seleksi. Oke. Di sini saya akan jelaskan untuk source-nya ya. Ini untuk source. Nah, ini untuk source. Terus ini untuk desain, dan ini untuk historinya, pengeditan. Oke. Nah, kita akan menggunakan swing control. Di sini swing control ini fungsi untuk kayak apalah button-button gitu, teks juga ada. Nah, di sini kita akan nambahkan dia project 3. Project 3 ya. Nah, di sini kita ganti fontnya menjadi ukuran agak besar ya. Teksnya terserah adik-adik mau yang besar ataupun kecil. Oke, ini. Terus ini kita bisa ganti warnanya menjadi warna putih. Oke. Di sini kita buat project 3. Oke. Project 3 tentang G-frame. Oke. Frame. Nah, tentang G-frame, terus bagiannya adalah string. Inilah project kita hari ini. Nah, di project 3 ini kita akan membuat suatu aplikasi untuk memindahkan string ya. Nah,
selanjutnya kita akan buat keterangan dulu di sini. Nah, setiap objek yang kita buat maka akan bertambah di sini. Jadi kalau kita mau tahu mana aja, kita bisa gampang dari sudut kanan sudut kiri ini ya. Nah, yang kita buat lagi sini, misalnya di sini kita ganti dulu teksnya supaya bisa nampak. Oke, kita buat agak besar 24 ya. Jadi dari besar ke kecil gitu. Nah, kita buat 18 plain teksnya, terus warnanya kita ganti warna putih. Oke, di sini kita buat nama ya, pastinya untuk testing nama, bisa yang lain nanti beras atau berapa ya. Terus kita bisa tampilkan ini. Oke. Nah, sini sebagai apa ya, text field ya, tempat menaruh variabel. Oke, kita buat nama, terus ini kita bisa buat kelas. Oke. Di sini kita buat sama, kita langsung copy aja karena dia langsung create new new object ya. Jadi nggak diperbolehkan kita, memang diperbolehkan kita untuk mengcopy. Oke. Selanjut ini kalau kayak gini ya, kita bisa langsung ke atas saja. Karena dia langsung ukur dia kalau di sini. Oke. Nah, di sini kita seperti ini. Ini ada tulisannya, kita bisa hapus, edit text. Oke. Ini juga sama, kita bisa hapus, edit text. Oke. Nah, selanjutnya kita akan gunakan panel. Jadi panel di dalam panel itu diperbolehkan ya. Nah, kita akan buat panel baru sebagai ada pembeda antara kolom input dengan kolom hasil. Nah, di sini kita drag ke bawah, terus kita ganti backgroundnya menjadi warna yang ada deklarasi ya, itulah pokoknya bahasanya, gradien warna, ada perbedaan ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk melihat project kita bisa dengan ini, jadi aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya aplikasi kita agak memberikan informasi, kita dapat menggunakan label ini. Terus kita bisa kita perbesar ya. Nah, ini kita bisa langsung naikkan ke atas supaya dia posisinya di atas label, nggak ikut-ikutan dia. Oke. Nah, nanti kita akan mempelajari position absolute and relative. Ini masih posisinya standar ya. Oke. Ini background. Oke, background font kita akan atur menjadi 24 ya. 24. Oke, ini hasil. Ini akan ganti jadi hasil. Nah, di sini kita akan ganti warnanya menjadi warna putih. Oke, kita ganti menjadi warna putih. Kita ganti ini namanya jadi hasil. Nah, oke, ini hasil. Baru kita bisa juga supaya cepat ya. Ini sama metodenya seperti ngambil input ya. Nah, namun kita mau buatnya semakin ringkas, kita bisa langsung copy paste saja, jadi control copy. Nah, kita pindahkan ke bawah. Oke, di sini ini nama. Nah, supaya ini kan hasil, jadi kan hasil tidak bisa diedit, kita bisa centang di bagian properties, editable. Oke, ini jadi tidak bisa diedit. Ini ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa diedit, ini bisa, ini bisa. Oke,
selanjutnya di sini kita copy lagi untuk menampilkan kelasnya. Nah, ini yang tadi udah editable, kita copy, udah sama hasilnya. Nah, namun ini kita ganti jadi kelas. Nah, di sini ada yang kurang ya teman-teman, yaitu tombol untuk memproses. Kita bisa ambil dari swing control, tombol button. Nah, kita letak di agak atas. Nah, ini kita bisa ganti menjadi proses. Oke, ini kita bisa ganti jadi proses. Terus kita bisa ya selanjutnya kita akan namakan variabelnya pastinya. Nah, untuk menambah variabel, karena ini Java ya, Java kita harus mengingat variabel apa yang kita masukkan atau yang kita perlukan. Nah, untuk input sendiri kita bisa menggunakan teknik masing-masing. Kalau teknik saya gunakan INPA. INP itu untuk jenis input. Oke. 3 angka ya. Nah, di sini saya juga ganti jadi INPB. Nah, di sini karena dia disable, nah jadi this A. Nah, di sini juga karena dia disable jadi this B. Jangan menggunakan itu, nanti kita lupa. Nah, proses. Nah, untuk menambah variabel sudah selesai. Selanjutnya apabila diklik proses, maka akan menampilkan hasil di bawah ini. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, terus event, action, baru action perform. Nah, inilah untuk bagian menaruh codingnya. Nah, perlu diketahui kalau kita tradisional menggambar, nah kita harus seperti ini. Inilah dia. Namun kita sudah membuat seperti ini, jadi kita melewati tahap yang begitu rumit. Itulah namanya perbedaan antara komputer visual programming. Nah, inilah visual programming. Jadi dengan programming kita bisa membuat suatu tampilan tanpa harus mengcoding. Itulah dia letak visual programmingnya. Nah, sekarang kita akan buat ya supaya dia bisa hidup fungsi, supaya bisa memindahkan nilainya dari input A dan input B ke hasil A ke hasil B. Nah, untuk itu kita harus mengingat tadi apa variabel yang kita gunakan. Nah, untuk variabel yang kita gunakan tadi, nah kita pastinya yang pertama kita fokus kepada penampungnya. Penampungnya yaitu adalah this A ya. Nah, jika kita lupa kita bisa balik ya. Nah, kita bisa balik ke sini. Nah, ini kita lihat. Nah, this A bener, terus titik. Nah, kalau fungsi untuk menampilkan pastinya kita gunakan yaitu set text. Set text. Oke, set text. Nah, set text. Nah, untuk set text berarti kita akan menampilkan variabel. Nah, sedangkan variabel itu berada di variabel yang tadi, yang input. Nah, berarti kita harus menggunakan inputnya. Berarti kita tulis variabel input menjadi INP A titik. Oke. Dapatkan tulisannya menjadi get text. Nah, oke. Ini berarti sudah benar. Nah, kita ini baru satu. Bagaimana kalau kita mau nampili yang
bawahnya kita bisa langsung copy paste saja, kita ganti variabel menjadi B dan inputnya menjadi B. Nah, di sini kita bisa langsung uji, kita runkan filenya. Oke. Nah, ini dia aplikasinya sudah jalan. Kita ketik namanya Budi, di sini kelas X1A, maka hasilnya akan berpindah Budi kelas X1A. Nah, ini tidak bisa kita edit seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan implementasi JFrame integer pada operator dan juga memindahkan stringnya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.